Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas B2 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu mengenai analisis pengaruh likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal atau debt to equity ratio atau DER menggunakan data rasio keuangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Reisya Sofia Nurfitri dengan NIM akhir 152, kemudian ada Hestiani Rahayu dengan NIM akhir 153, kemudian ada Rinrin Handayani dengan NIM akhir 155, dan saya sendiri dengan Gita Sri Mulyanti dengan NIM akhir 156, kemudian ada Najwa Salsabila dengan NIM akhir 157, ada Melisha Hilmi dengan NIM akhir 158, dan ada Tiara Nur Aprilia dengan NIM akhir 159. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya kepada Istiani, saya persilahkan. Di sini ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data keuangan yang disusun mengenai keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca yang disajikan pada akhir periode akuntansi. Akan tetapi laporan keuangan harus dibuat dengan rapi agar mudah dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkannya seperti pemerintah, manajer, karyawan, dan masyarakat. Di sini ada pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi. Lalu ada pengertian struktur modal. Struktur modal adalah proporsi pemenuhan kebutuhan perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan berupa modal sendiri dan dari luar perusahaan berupa utang yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Untuk teori struktur modal akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada teori struktur modal. Teori struktur modal yaitu ada 3. Yang pertama ada agensi teori, pecking order teori, teori Miller, dan Modigliani. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan growth. Selanjutnya ada tujuan struktur modal, yaitu tidak hanya untuk menyeimbangkan sumber-sumber modal perusahaan, tujuan manajemen struktur modal lainnya adalah untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk kebutuhan operasionalnya. Baik, berikut merupakan dasar perumusan hipotesis dan pengambilan keputusan yang kami gunakan untuk menghitung analisis pengaruh likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas terhadap struktur modal atau debt to equity ratio dengan menggunakan data rasio keuangan. Boleh di next? Next. Next. Untuk pembahasan akan dipaparkan oleh Rinrin. Kepada Rinrin, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Variabel. Yang pertama ada variabel X independen. Variabel X yang kami analisis sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu 1. Likuiditas dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar. Yang kedua, profitabilitas dengan menggunakan return on asset (ROA). Yang ketiga, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio VAR. Yang kedua, variabel Y dependen. Variabel Y yang kami analisis sebagai variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio DER. Berikut kerangka pemikiran tertulis. Selanjutnya ada konsep variabel. Variabel yang pertama ada variabel current ratio CR
X1, konsep variabel perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Indikator current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Satuan persen skala rasio. Yang kedua, variabel return on asset, ROA. X2, konsep variabel perbandingan antara laba usaha EBIT dengan total aktiva. Indikator ROA sama dengan EBIT dibagi total aset kali 100%, satuan persen skala rasio. Yang ketiga, variabel fixed asset ratio, VAR. X3, konsep variabel perbandingan antara aktiva tetap dengan total aktiva. Indikator VAR sama dengan aktiva tetap bagi total aktiva kali 100%, satuan persen skala rasio. Yang keempat, ada variabel debt to equity ratio, DER, Y. Konsep variabel perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri ekuitas. Indikator DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas kali 100%, satuan persen skala rasio. Berikut merupakan tabel analisis hasil regresi yang telah kami hitung menggunakan software SPSS pada PT Telkom, PT Jasa Marga, PT Indofood, PT Adikarya, dan PT Mayora Indah. Next. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Melisha. Kepada Melisha, saya persilahkan. Baik, tabel di atas membuktikan pada hasil IBM SPSS untuk Windows 10, variabel bebas terdiri dari current ratio, return on asset atau ROA, dan fixed asset ratio atau VAR. Dan variabel terikatnya yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Selanjutnya, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya adjusted R-square atau R adalah 0,703. Hal ini berarti 70,3% variabel struktur modal debt to equity ratio atau DER dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi current ratio, return on asset atau ROA, dan fixed asset ratio atau VAR. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 70,3% sama dengan 29,7% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Next. Selanjutnya, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 19,893 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nilai signifikansi menunjukkan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu struktur modal debt to equity ratio atau DER. Nah, dengan memperhatikan tabel hasil model regresi dan hasil linear berganda, maka dapat kita dapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau debt to equity ratio atau DER pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu yang pertama struktur modal debt to equity ratio atau DER sebesar 759,670. Kemudian current ratio sebesar negatif 1,672. Untuk return on asset atau ROA sebesar 5,711 dan untuk fixed asset ratio atau FAR sebesar negatif 7,197. Adapun hasil uji dari data tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini. Untuk variabel X1, yaitu current ratio, hasil ujinya berpengaruh positif, maka hipotesis ditolak. Dan untuk variabel X2, yaitu return on asset, hasil ujinya berpengaruh negatif, maka hipotesis diterima. Dan untuk variabel X3, yaitu fixed asset ratio, hasil ujinya berpengaruh positif, maka hipotesis ditolak. Nah, untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y, dapat diketahui ketentuannya sebagai berikut. A-nya itu mutlak 0,05 dengan perhitungan rumus T tabel
yaitu A dibagi 2 berbanding dengan N dikurangi K dikurangi 1. Sehingga A-nya itu 0,05 dibagi 2 berbanding dengan N-nya 25 dikurang K-nya 3, kemudian dikurangkan dengan 1, sehingga 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, kemudian berbanding 25 dikurang 3 dikurangi 1, sama dengan 21, sehingga perhitungan T-tabelnya 0,025 berbanding dengan 21, yaitu sebesar 2,080. Dan untuk perhitungan uji F dapat ditentukan dengan rumus K berbanding dengan N dikurangi K. Sehingga K-nya itu 3 berbanding dengan N-nya 25 dikurangi 3 menjadi 3 berbanding 22 sebesar 3,05. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, dari hasil uji regresi dengan menggunakan SPSS dan ketentuan di atas, dapat diinterpretasikan hasil uji hipotesis sebagai berikut. Pertama, hasil uji hipotesis 1, yaitu pengaruh current ratio terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, hasil pengujian pengaruh current ratio terhadap struktur modal atau debt to equity ratio diperoleh nilai T hitung min 5,339 kurang dari T tabel yaitu 2,080 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara current ratio dengan variabel X1 terhadap struktur modal atau debt to equity ratio dengan variabel Y. Next. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 2, yaitu pengaruh return on assets atau ROA terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, hasil pengujian pengaruh return on assets atau ROA terhadap struktur modal diperoleh nilai T hitung 1,583 kurang dari T tabelnya yaitu 2,080 dengan nilai signifikansi sebesar 0,128 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara return on assets atau ROA dengan variabel X2 terhadap struktur modal atau debt to equity ratio dengan variabel Y. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Reisha. Kepada Reisha, saya persilahkan. Baik, terima kasih Gita. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis 3 atau pengaruh peak asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, hasil pengujian pengaruh peak asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 7,149 T tabel 2,080 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara peak asset ratio atau X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio DER atau Y. Jadi next. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 4 atau pengaruh current ratio, return on asset atau ROA, peak asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara stimulan terhadap variabel Y sebesar kurang dari 0,001 kurang dari 0,005, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 atau H4 secara stimulan terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current asset atau variabel X1, profitabilitas menggunakan return on asset ROA atau variabel X2, dan struktur aktiva menggunakan peak asset ratio atau variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER
atau juga variabel Y. Next. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa pembahasan dan analisis di atas bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung resiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Pada setiap sumber dana yang didapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan status perusahaan itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.